Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan Anda cuy. Ya, Suwarni Channel. Dimana di sini Mimin akan menemani kalian dengan alur manhwa Baeks XX. Lanjutan dari part sebelumnya dimana kemarin Sungmin yang mengambil tindakan untuk tidak membunuh Gucang dan lebih memilih mengeluarkan Gucang dari Yilhak dan Gudonya. Dan Dokyung palsu yang ingin menunjukkan sesuatu kepada Sungmin dan Gudo perihal kebenaran yang selama ini ditutupi oleh Taesan. Baik, daripada kelamaan spill-spillnya, mending Mimin intro bentar dah. Di awal scene kita diperlihatkan bekas kediaman kakek dari Lee Sungmin, di mana terlihat banyak orang dengan setelan jas hitam cuy. Tak lama setelah itu datang si kepala polisi. Terlihat kediaman Sunggak ini sudah dikuasai oleh Gyeorang. Manajer Jang dan Taeyong yang sedang ngetem mendapat sebuah laporan bahwa kepala polisi telah tiba dan apa yang harus dilakukannya. Kemudian manajer Jang menyuruh anak buahnya untuk membiarkan kepala polisi ini masuk. Tak disangka kepala polisi ini ternyata mendengar laporan dari anak buah manajer Jang. Dan terlihat di sini kepala polisi ini seperti tersindir bahwa dia sedang diejek. Atas perlakuan anak buah manajer Jang, kepala polisi ini protes. Namun di sini manajer Jang menyuruhnya untuk segera duduk. Belum sempat duduk, kepala polisi ini menanyakan orang yang duduk di seberang mejanya dengan berkata, "Tunggu, siapakah orang ini? Ini bukan pertama kalinya kita bertemu, bukan? Kau adalah Taeyong. Tampilanmu jauh berbeda dari apa yang kubayangkan." Mendengar kepala polisi ini mengoceh terlalu banyak, Taeyong menjawab dengan berkata, "Biasanya aku sudah menghabisi orang-orang yang banyak omong sepertimu." Mendengar ancaman dari Taeyong, kepala polisi ini mencari perlindungan cuy ke manajer Jang dengan berkata, "Ketua Jang, apa bisa seperti ini?" Manajer Jang menjawab dengan berkata, "Seperti apa maksudmu? Apa kau keberatan bekerja sama dengan para gangster? Jika tidak, silahkan kau pergi, namun sebelum kau memutuskan, aku sudah memberitahu kepadamu sebelumnya kan?" Di sini kemudian manajer Jang memulai pertemuannya dengan berkata, "Siapa yang sebaiknya kita singkirkan dahulu?" Scene berpindah pada gedung pemakaman, terlihat Sungmin yang sedang meratapi tepat di depan abu milik Dokbae. Di sini tampak jelas Sungmin yang memendam kesedihannya cuy dan kembali teringat kenangan kecil dia dulu bersama Dokbae. Saat itu musim dingin di mana Dokbae yang sedang menggendong si Sungmin kecil. Terucap dari bibir Sungmin kecil bertanya kepada Dokbae, "Paman Dokbae, apa Paman Dokbae anak sulung?" Dokbae dengan cepat menjawab bahwa dirinya merupakan anak yang paling muda. Sungmin kecil berkata lagi, "Tapi Paman Dokbae yang paling besar badannya, harusnya Pamanlah yang menjadi anak sulung, dan saat aku besar nanti aku akan lebih tinggi darimu Paman." Namun pada akhirnya Sungmin masih kalah tinggi dari Dokbae. Di sini tangis Sungmin tak lagi dapat dibendung. Jeonho yang di sampingnya pun merasakan apa yang dirasakan oleh si Sungmin. Setelah keluar dari pemakaman, ternyata sudah ditunggu oleh Dokyung palsu sedang nyebat cuy. Sungmin menyapa Dokyung dengan berkata, "Kau juga datang Direktur Baek?" Dokyung menjawab dengan berkata, "Tadinya aku mau masuk, namun tampaknya waktunya kurang pas, jadi aku tunggu di luar saja." Kemudian dengan tiba-tiba Jeonho membungkukkan badannya dan berterima kasih kepada Dokyung dan Yilhak berhutang budi pada Taesan. Tak lama Sungmin pun ikut membungkukkan badannya berterima kasih kepada Dokyung. Atas sikap mereka berdua yang seperti itu, Dokyung pun menjawab dengan berkata, "Dengar Sungmin, tak usah bersikap seperti ini. Atas sikapmu, kau malah memperbesar jarak antara kita. Bukankah kau saat ini merupakan pimpinan kami?" Dokyung menambahkan kembali dengan berkata, "Tak masalah jika saat ini kau bersedih. Keluarkan semuanya dan berdiri tegaklah. Aku yakin itulah yang Dokbae inginkan, yaitu kebangkitan Yilhak. Dan atas gugurnya Dokbae di sisi Yilhak yang membuat Gudo kekurangan kekuatan, aku ingin Boris mengikutimu untuk sementara." Scene berpindah di mana kita dilihatkan oleh Taeyong yang sedang berada di Hotel Mahkota Merah milik Gyeorang, di mana Taeyong sedang memikirkan usulan dari pertemuannya dengan manajer Jang dan si kepala polisi cuy. Saat itu manajer Jang berpendapat bahwa Gyeorang harus mengakui kekalahannya terlebih dahulu, dan menurut manajer Jang saat ini Taesan mungkin sudah mengambil langkah selagi kalian Gyeorang memulihkan diri.
Bahkan jika organisasi HHS akan diam saja, tapi bagaimana dengan organisasi Tiansong? Apakah mampu menghadapi mereka yang memiliki pengawal seperti Siulan? Di sini kepala polisi ini menyarankan agar Gyeorang melobi organisasi Tiansong agar mau berafiliasi dengan Gyeorang. Di sela-sela perenungannya, bawahan Taehyung melaporkan bahwa kendaraannya telah siap, namun Tiansong mengundur pertemuannya. Atas laporan tersebut, Taehyung kesal dan berkata, "Sial, mendadak sekali." Bawahannya juga melaporkan bahwa informasi yang didapat ada seseorang yang datang menemui pimpinan Tiansong. Setelah itu kita diperlihatkan Dokyung palsu yang sedang makan di daerah milik organisasi Tiansong. Terlihat seorang pelayan menyambut kedatangan tamu, dalam hal ini adalah Dokyung dengan berkata, "Silahkan, mau pesan apa?" Namun di sini Dokyung palsu menjawab, "Ah tidak, aku tak pesan, aku sudah makan. Sebenarnya aku mencari seseorang." Si pelayan bercanda dengan berkata, "Kau lucu, siapa yang kau cari?" Dokyung tanpa basa-basi menjelaskan bahwa dia ingin berbicara dengan bos Yuhwa dan menyuruh pelayan untuk berkata bahwa dia dari Taesan. Si pelayan ini tidak serta-merta melaporkannya pada atasannya, namun dia menjawab dengan berkata, "Oh, dari Taesan. Baik, sebelum itu akan saya bersihkan dahulu mejanya." Bukan kain lap yang digunakannya, namun si pelayan malah menyerang Dokyung palsu dengan sebilah kapak, cuy. Namun di sini Dokyung palsu masih dapat menghindari serangan pelayan ini. Lanjut, atas serangan kejutan si pelayan ini, Dokyung mengambil tangannya dan langsung menguntirnya sambil berkata, "Hei, tenang, aku hanya ingin berbicara dengan bosmu. Apa kau tidak berniat memanggilnya sekarang?" Di sini terlihat si pelayan merasa kesakitan, cuy. Melihat temannya seperti itu, pelayan yang lain telah siap untuk menyerang Dokyung palsu. Namun di sini Dokyung berkata, "Aku di sini tidak untuk berkelahi." Belum sempat Dokyung berkata, tiba-tiba serangan dari sisi samping dengan kapaknya mencoba membacok Dokyung. Dokyung melawan dengan menendang kursi yang ada, membuat celah terbuka, sehingga dengan cepat Dokyung memegang kepala Krojo Tiansong ini, cuy. Lanjut, melihat dua orangnya kalah, teman-teman yang lain menggerutu dan berteriak, "Sialan kau." Namun di sini pengawal setia bos Yuhwa atau Siulan menyuruh Krojo minggir dan sambil melompat menyerang dengan serangan goloknya, cuy. Terlihat Dokyung yang ingin menghindar, dan dalam momen tersebut Siulan ini mengubah serangan goloknya dari depan. Dokyung masih sempat mengeluarkan pisaunya yang mencoba menangkis. Atas kemampuan tersebut Dokyung malah terkesan dan berkata, "Hebat, apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Siulan ini menjawab dengan berkata, "Diam kau, akan kupotong lidahmu itu." Tiansong merupakan sebuah organisasi di mana daerah kekuasaannya berada di wilayah barat daya Seoul. Kebanyakan dari wilayah tersebut menampung sebagian besar orang asing. Dulu saat Yilhap membagi kekuasaannya, di antara kelompok yang berkembang adalah Tiansong. Di sini ini kita diperlihatkan oleh Dokyung yang mulai serius jika memang Siulan ini melakukan serangan kembali. Melihat Dokyung yang sudah siap akan serangannya, Siulan tersenyum dan berkata, "Bagus, aku menyukainya, majulah dan tangkap aku." Namun ketegangan ini berakhir saat seseorang memanggil dengan berkata, "Siulan." Siulan menoleh dan yang datang merupakan pimpinan Tiansong, yaitu Yuhwa. Yuhwa berkata lagi, "Keributan apa ini, Siulan?" Siulan menjawab dengan berkata, "Pimpinan, bukankah kau ada pertemuan? Kau jangan mengkhawatirkannya, karena tikus ini kemari dan aku akan mengambil tindakan." Mendengar hal itu, Yuhwa langsung menampar Siulan ini, cuy, dan berkata, "Bukan kau yang memutuskannya, Siulan, aku hanya tanya situasinya." Akhirnya Siulan pun menjawab dengan serius bahwa si tikus dari Taesan ini mencarimu. Sambil mendengar penjelasan Siulan, Yuhwa mendekati Miki, anak buah yang pertama kali menyerang Dokyung, dan berkata, "Pak Miki, apa kau sudah lupa apa yang kita lakukan untuk kita dapat tidur dengan nyenyak di malam hari?" Di sini Yuhwa kembali membawa Miki nostalgia akan perjuangan Tiansong mendapat status quo, dan hal ini tidak boleh dihancurkan begitu saja. Sambil menyerahkan kapaknya, Yuhwa berkata lagi, "Ingat kembali sumpah Tiansong, Miki." Di sela-sela Yuhwa berbicara dengan bawahannya, Dokyung palsu melambaikan tangan dan berkata, "Hei kau, telat sedikit saja kau datang, mungkin tempat ini akan banyak darah berceceran."
Suasana berubah ketika Yuhua langsung bersikap manja sambil menghampiri Dokyung dan berkata, "Apa kamu baik-baik saja Tuan Bek? Aku baik-baik saja Nona Cha Yuhua, dan apa kau bisa meluangkan waktumu sebentar saja?" Jawab Dokyung ini cuy. Scene sudah berpindah di kantor Tiangsong di mana terlihat Siulan yang duduk dengan raut wajah sinis menatap Dokyung palsu cuy. Kemudian Dokyung mencoba mencairkan suasana dengan berkata, "Siulan, santailah sedikit. Kalian yang terlalu ribut tadi." Siulan menjawab dengan berkata, "Iya, kamilah yang salah paham, maafkan kami." Namun di sini dalam hati kecil Siulan berbisik bahwa tetap saja aku tidak menyukaimu, orang-orang Taishan. Tak lama Yuhua datang dengan membawakan minuman sambil berkata, "Katanya kau ada perlu denganku, tapi malah ngobrol dengan Siulan, dasar. Jadi apa yang kau ingin bicarakan Tuan Bek? Mungkin aku sedikit tahu maksud dan tujuanmu, namun aku ingin mendengarnya langsung darimu." Tanpa basa-basi Dokyung menjelaskan bahwa Taishan dan Yilhak akan menyerang Gyeorang dan kau Tiangsong akan berdiri di pihak mana. Yuhua menjawabnya dengan penuh maksud seperti ada yang ingin ditutupi dengan berkata, "Tentu aku akan berdiri di pihak yang menang." "Ayolah, tidak bisa seperti itu. Kau cuma berencana menyerang yang menang nantinya," jawab Dokyung ini cuy. Mendengar hal itu Yuhua dan Tiangsong seperti dicurigai cuy. Dan Yuhua kembali berkata, "Atas dasar apa kau berkata seperti itu Tuan Bek?" Dokyung menjawab kembali dengan berkata, "Entah siapa pemenangnya, tentu tidak akan ada yang tidak terluka. Dan Tiangsong bisa saja menyerang pemenangnya di saat mereka sedang menjilati luka mereka. Dan jika hal itu terjadi, aku tidak akan membiarkannya." "Jadi kau ingin Tiangsong berdiri di pihak Taishan ya?" Yuhua berkata. Di sini Dokyung menjawab dengan berkata, "Tak usah, kau dengan Tiangsongnya cukup tak ambil tindakan saja dan mencoba menahan diri di saat kami sedang berperang. Dengan begitu aku berjanji tidak akan mengambil tindakan melawanmu." Mendengar hal tersebut, Siulan langsung bereaksi dengan menodongkan goloknya dan berkata, "Apa kau mengancam kami? Lidahmu memang pantas untuk dipotong." Kali ini Dokyung yang benar-benar terprovokasi cuy dan berkata, "Hai, cobalah kau todongkan golokmu lagi dan aku akan benar-benar mengeluarkan senjataku." Yuhua di sini tak tinggal diam dan mencoba menenangkan suasananya cuy. Dokyung menjelaskan bahwa dia tak berniat mengancam Tiangsong, terbukti bahwa dirinya datang sendirian. Agar Yuhua setuju, Dokyung memiliki penawaran dan segera Dokyung mengeluarkan sebuah kotak kecil untuk diperlihatkan ke Yuhua. Yuhua terkejut dan karena Yuhua ini memiliki sifat yang manja, Yuhua berkata, "Astaga, sebuah cincin." Namun saat Yuhua membuka kotak tersebut, yang ada adalah sebuah flash disk yang bertuliskan Wanshin. Yuhua yang tidak tahu apa-apa bertanya, "Apa ini?" Dokyung menjawab dengan berkata, "Itu adalah penyebab semua kekacauan ini, dan alasanku harus menghancurkan Gyeorang." Pertemuan berakhir, terlihat Dokyung yang melambaikan tangannya kepada Yuhua. Setelah pertemuannya dengan Dokyung, kali ini kita diperlihatkan Yuhua dan Siulan yang berdiskusi untuk tindakan Tiangsong selanjutnya. Mimin terkejut saat Yuhua seperti ketakutan dan menangis sambil bertanya kepada Siulan, "Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan?" Siulan ini tampak bersikap seperti seorang kakak yang menguatkan adiknya sambil berkata, "Ayolah, kau ini bos, kerjamu bagus hari ini." Namun Yuhua berkata lagi, "Kau melihat ekspresi Dokyung kan tadi? Itu sangat menakutkan. Kau saja yang menjadi bos, kau lebih cocok." Ternyata si Yuhua ini sebenarnya cengeng ya cuy. Mendengar hal tersebut, Siulan ini malah menonjok Yuhua dan berkata, "Apa kau bercanda menjadikanku bos? Apa saat ini itu yang harus keluar dari mulutmu?" Yuhua dengan sedekap dan menutupi mukanya tentu saja sambil menangis berkata lagi, "Kau lihat saja tadi di restoran, semua orang mengangkat senjatanya. Bahkan Miki yang sudah lama tak menggunakan kapaknya, kini mengangkat kapaknya. Semua orang sudah berani melanggar sumpah Tiansong." Siulan mencoba menguatkan Yuhua dengan berkata, "Apa yang orang tadi lakukan semata demi melindungimu dan rekan-rekannya. Tak masalah jika kau lemah, dan apa salahnya jika peran bos sedikit lemah. Dengan begitu, aku akan menjadi lebih kuat lagi demi melindungi kita semua," sambil menyodorkan tisu kepada Yuhua. Kali ini scene berpindah lagi ke restoran tempat di mana Dokyung datang untuk mencoba menemui Yuhua. Terlihat Miki dan kedua rekannya sedang ngobrol terkait dengan apa yang terjadi olehnya.
Namun di sela-sela obrolan mereka, tiba-tiba datang sebuah mobil sedan hitam menerobos masuk restoran, membuat beberapa orang terluka atas serpihan kacanya. Beberapa orang keluar memakai masker dari mobil. Miki dan teman-temannya yang terkepung mencoba tenang dan bertanya kepada mereka, "Siapa kalian? Kami tidak menerima tamu untuk saat ini." Seseorang berkata bahwa dia adalah dari Taishan. Terlihat sebuah lencana dengan logo Taishan. Seseorang dari Tiansong mulai menyerang dengan kapaknya sambil berteriak, "Memang tikus Taishan, akan kuhajar kau." Namun orang-orang yang mengaku dari Taishan ini dengan dengkulnya berhasil mengenai muka dari anak buah Tiansong dan merebut kapaknya Jui. Saat ingin menyerang dengan kapaknya, tiba-tiba dari arah samping tinjuan berhasil mendarat pada orang-orang ini. Dia adalah Junho yang telah sampai di daerah Tiansong. Sambil berkomunikasi dengan Do Kyung, Junho bertanya kepada Do Kyung, "Apa kau membuat sebuah rencana untuk anggotamu?" Do Kyung menjawabnya, "Tidak ada yang seperti itu." Dan atas konfirmasi dari Do Kyung, Junho mulai melakukan serangan dan berkata kepada orang-orang yang tak dikenal ini dan berkata, "Apa kau ingin kubuatkan rencana yang asli? Dengar, akan kutunjukkan kekuatan dari Taishan yang asli." Anja. Sebenarnya siapakah orang-orang ini yang mencoba mengadu domba Taishan dengan Tiansong? Dan apa langkah Tiansong atas tindakan penyerangan ini selanjutnya? Nantikan keseruan jalan ceritanya hanya di Suwarni Channel. Akhir kata, Mimin pamit undur diri dan jangan lupa minum susu setiap hari. Bye.